Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Malam hari ini sebelum kita berdoa, kita ingat ya bahwa Tuhan Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang kamu wajib berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, di dalam Matius 22 ayat 21. Kemudian juga Paulus di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ke 7 menekankan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Kita harus tunduk hormat kepada pemerintah, walaupun pada waktu itu kekaisaran Romawi yang begitu kejam. Firman Tuhan mengatakan pemerintah adalah hamba Allah, Allah yang berdaulat atas semuanya termasuk pemerintah. Kalau mereka itu berbuat curang dan jahat, Tuhan yang akan menumbangkannya. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-6 Roma pasal 13 mengatakan, berikanlah pajak kepada pemerintah sebagai pelayan Allah. Jadi malam hari ini kita bersyukur Pak Jul Seventa Tarigan hadir untuk menyampaikan topik yang sangat biblical, tentunya sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa, atas pemerintah-pemerintah di dunia, baik pemerintah yang baik maupun yang jahat. Engkau Allah yang akan menghadapi mereka. Kami bersyukur karena kami tinggal di alam di negara Indonesia yang demokrasi, kami boleh hidup, beribadah, melayani Tuhan, dan firman-Mu memerintahkan kepada setiap kami sebagai umat pilihan-Mu, gereja-Mu, untuk tunduk kepada pemerintah, hormat kepada pemerintah, dan salah satu wujud ketaatan kami kepada pemerintah adalah di dalam membayar pajak. Malam hari ini kami bersyukur Engkau telah mengundang hamba-Mu Pak Jul Seventa Tarigan hadir di tengah-tengah kami melalui webinar pada malam hari ini berbicara topik tentang pajak di tengah pandemi Corona 2019. Kami bersyukur Tuhan karena melalui sesi ini kami boleh mendapatkan wawasan yang luas tentang perpajakan sekaligus melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai umat gereja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung maupun yang masih dalam persiapan untuk bergabung pada malam hari ini. Kami serahkan acara kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Susanto. Terima kasih. Oke, selanjutnya acara saya serahkan ke moderator Ko Budi. Silahkan memulai dari acara. Terima kasih teman-teman. Selamat malam teman-teman semua. Ya, malam ini kita seperti tadi dijelaskan oleh Pak Susanto maupun Ruben sebagai host, kita akan membahas soal pajak. Bang Jul akan memaparkan secara komprehensif, terutama pajak di masa pandemi COVID ini, apa saja yang terjadi dengan Indonesia dan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh pemerintah kita, dan juga impact-nya terhadap diri kita baik sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha maupun sebagai UMKM dan karyawan. Latar belakang Bang Jul seperti dituliskan di sini cuma ada sedikit yang kelewat lah. Sebelumnya sampai dengan 2010 Bang Jul bekerja di Dirjen Pajak, sesudah itu bekerja di konsultan BBN Co sampai 2012 dan akhirnya bergabung dengan Adaro dari 2012 sampai dengan sekarang. Bang Jul adalah ayah dengan 1 orang istri dan 3 orang anak. Saya persilakan Bang Jul malam ini. Baik. Terima kasih Pak Budianto dan terima kasih juga kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk men-sharekan sedikit apa yang saya pahami berkaitan dengan pajak, khususnya dengan situasi kita pada hari ini di tengah pandemi COVID. Tadi sebagai pembukaan, Pak Pendeta Susanto Leo juga sudah menyampaikan bahwa pajak adalah
tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan dan juga sebagai warga negara. Baik, saya akan mulai masuk ke materi. Saya mau awali dulu dengan mengajak kita semua memahami kedudukan pajak ini. Pajak tentu sehari-hari sering kita dengar, bahkan kita membayar pajak setiap kali kita membeli barang di toko, di supermarket, kita membayar pajak, pajak pertambahan nilai. Kita juga membayar pajak pada saat kita membayar parkir, kita membayar pajak bumi bangunan rumah kita, itu semua adalah pajak. Tapi memang untuk melihat bagaimana sih pajak ini bisa membuat kita tergerak membayarnya, dari sisi ketentuan itu sulit sekali. Karena di dalam definisi pajak seperti yang terlihat di slide itu, tidak menggugah kita sama sekali untuk membayar pajak. Istilah yang dipakai atau definisi yang dijelaskan di situ cukup membuat orang malas lah membayar pajak. Sehingga kerelaan ataupun kepatuhan yang tanpa dipaksakan itu tentu sulit sekali sebetulnya. Bunyinya sangat bahasa hukum. Pajak itu kontribusi ya kepada negara. Dia bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakannya juga sebetulnya bukan buat langsung kepada rakyat, tetapi untuk keperluan negara. Jadi memang bagi yang membayar nih, kalau dengan definisi seperti ini agak berat. Maka saya berusaha untuk mencari beberapa referensi yang bisa kita jadikan acuan, sehingga kita mungkin tergerak dari membaca beberapa maksud kenapa kita harus membayar pajak. Steve Oliver Wendell Holmes, ini adalah seorang legislator di US, mengatakan bahwa pajak adalah harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan masyarakat yang civilized, masyarakat yang beradab, tertib, teratur, maka kita perlu membayar sesuatu yang namanya pajak. Kemudian juga kalau kita membaca teori social contract, Thomas Hobbes bilang bahwa negara itu terbentuk dari sebuah social contract di mana warga negara itu bilang, supaya kita hidupnya tertib, kita lepaskan hak kita dan nanti kita bentuk suatu pemerintahan, nah supaya mereka jalan, kita bayar pajak. Jadi sebetulnya pajak itu buat keperluannya warga negara. Cuman memang dalam prosesnya dia muter-muter dulu masuk APBN yang mengatur itu segala pemerintah. Tapi pada awalnya dia adalah untuk keperluan rakyat. Nah, dulu waktu saya study di Jepang, saya sempat belajar juga di National Tax Administration di Jepang. Kantor pajak Jepang, NTA, itu mempunyai slogan pada waktu dia didirikan, ya setelah Amerika menguasai Jepang. Mereka katakan di sini, respect among the honest and fear among the dishonest. Beginilah cara kantor pajak Jepang mengajak warganya supaya patuh membayar pajak. Mereka akan dihargai kalau patuh dan jujur membayar pajak, tapi mereka akan dibuat ketakutan dengan berbagai macam ancaman sanksi, hukuman kalau mereka tidak jujur di dalam membayar pajak. Nah, tadi kita juga dengar apa yang disampaikan oleh Pak Susanto mengenai apa yang ditulis oleh Alkitab mengenai pajak. Jadi Pak Susanto sudah bacakan buat kita di Lukas 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, di sini memang tadi pas sekali Pak Kaisar di situ pada waktu itu adalah Kaisar Romawi. Itu tentu pajak pada zaman itu adalah sebagai kewajiban dari negara jajahan, tidak akan balik kepada negara jajahan. Maka sebetulnya Tuhan Yesus pada waktu itu menyatakan demikian sungguh sangat aneh. Tapi itulah yang diperintahkan Tuhan. Dan apalagi negara kita yang sekarang sudah demokratis seperti sekarang, tentu negara yang kita cintai ini harus bisa jalan, mengapa kita tidak membayar pajak. Kalau kita lihat juga di Roma 13 ayat 1-7, jelas di situ disebutkan, saya bacakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya,
akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bagian kedua dari 13 ayat 7 tadi, saya jadi teringat slogan dari kantor pajak Jepang. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat dari apa yang ditulis oleh di surat Nabi Yeremia, di Yeremia 29 ayat 7, itu adalah konteksnya pada waktu itu bangsa Yehuda sedang mengalami masa pembuangan di Babel. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah sejahteraanmu. Padahal pada waktu itu bangsa Yehuda sedang dibuang, tapi dia di dalam pembuangannya pun harus berusaha untuk memajukan atau mensejahterakan kota itu, karena disitulah bangsa Yehuda tinggal. Nah, apabila kita kaitkan dengan pembayar pajak, tentu negara ini adalah negara tempat kita tinggal. Di mana lagi kita tinggal kalau bukan di negara kita? Kalau sejahtera negara kita, tentu menjadi sejahtera juga rakyatnya. Pimpinan saya di kantor sering bilang kepada saya bahwa tidak ada satu negara pun yang mempunyai pengusaha-pengusaha besar, ya, bisnis-bisnis yang besar, kalau negaranya nggak maju. Jadi kita mengupayakan negara kita maju, maka kita punya peluang untuk maju. Kalau kita maju sendiri rasanya sulit. Maka kita mulai dulu dengan negara kita, dengan kewajiban, dengan membayar pajak. Kira-kira itu supaya kita bisa menandingi ini pasal 1 Undang-Undang KUP yang penjelasannya sangat legalistik seperti itu. Kemudian mungkin kita selama ini banyak yang bilang ya nanti sajalah membayar pajak gitu ya. Kalau itu kantor pajak udah mulai sorot-sorot kita gitu ya. Kalau nanti udah dikasih surat gitu ya. Ini ada sebuah sindrom ya, namanya boiling frog syndrome. Ini adalah kodok yang saking asiknya dia berenang-berenang terus di air. Air itu makin lama makin hangat, makin senang dia. Begitu airnya lebih naik lagi suhunya, dia berusaha mengejas karena kodok punya kemampuan seperti itu. Tapi dia memakai tenaganya sebetulnya, energinya, hingga pada suatu titik di mana air itu sudah mendidih, tenaganya sudah habis untuk menyesuaikan dirinya di air yang semakin panas, dia sudah tidak sempat lagi lompat dan jadilah dia suike. Nah, itulah yang menjadi fenomena mungkin belakangan ini. Kalau kita lihat misalkan 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita bandingkan dengan hari ini, tentu keadaan sistem perpajakan di Indonesia jauh berubah, jauh menuju ke arah yang lebih tertib, lebih jelas aturannya, meskipun memang tidak dipungkiri masih ada yang kurang misalnya dalam pelaksanaannya. Tetapi zamannya sudah berubah. Khawatirnya nanti kita terlambat untuk lompat keluar dari panci yang sudah mendidih akhirnya. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan terkait dengan motivasi. Nah, dalam kondisi yang seperti sekarang, pandemi, kita tahu kondisi yang sekarang ini jauh-jauh lebih sulit dari berbagai krisis yang pernah kita alamin. Asian Financial Crisis, subprime mortgage crisis, dan ini luar biasa. Ekonomi kita turun. Nanti kita akan update mengenai pertumbuhan di kuartal kedua. Pertumbuhan kuartal pertama ini juga kita sudah turun banyak dari yang sebelumnya. Harga komoditas turun. Saya bekerja di perusahaan batubara, harga batubara itu betul-betul memukul kinerja perusahaan.
Tapi kalau kita lihat dari chart ini, harga minyak bumi yang paling hancur. Memang di samping kondisi pandemik yang mengurangi permintaan akan minyak, juga ada soal perang harga. Nah, kita lihat komoditas-komoditas yang lain, mungkin komoditas yang lain yang turun juga, yang warna hitam ini yaitu tadi batu bara, CPO juga karena pandemi di kuartal 1 juga mengalami penurunan, makanan dan pertanian kelihatannya stabil, kemudian yang biru ini logam, minerals itu juga mengalami penurunan. Sehingga nasib perusahaan-perusahaan tambang yang menghasilkan komoditas seperti ini, mereka dalam keadaan yang sulit. Beberapa perusahaan batu bara juga mulai terjepit dan menghentikan kegiatan produksinya. Nah, China sebagai negara yang pertama mengalami dampak COVID, itu adalah mitra dagang Indonesia. Banyak wisatawan dari China. Turis dari Tiongkok, banyak sekali yang datang ke Indonesia. Turun. Kemudian juga turis dari negara lain. Begitu juga perdagangan dan rantai pasokan, suplai barang dari China berhenti, ya, karena pertumbuhan China yang turun, demand juga ekspor untuk memenuhi kebutuhan di China juga menurun, sehingga menurunkan harga komoditas. Dampaknya ke Indonesia sudah pasti, ya, ekspor kita turun, ya, turis yang datang turun. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang pertama kita lihat hotel tutup, perusahaan travel tutup, kemudian dari sisi keuangan negara juga meningkat, current account deficit, aliran modal tidak ada yang masuk, dan kinerja fiskal sudah pasti perusahaan nggak sanggup bayar pajak karena kondisi merugi. Nah, itu kondisi sekarang yang kita hadapin. Nah, ini outlook pertumbuhan ekonomi sebagai update saja buat Bapak Ibu sekalian. Ini kami ambil dari konferensi pers Kementerian Keuangan tanggal 16 Juni 3 hari yang lalu. Di sini sudah mulai ada forecast mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ke-2. Kalau kita lihat semua negara, kecuali China ya, yang ini, semua negara merupakan, kuartal kedua ini merupakan kuartal yang paling berat, turun seturun-turunnya, mungkin nggak pernah dialami oleh negara-negara itu. Indonesia sendiri diperkirakan akan turun minus 3,1. Indonesia nggak pernah mengalami minus seperti ini dalamnya. Nah, itulah kondisi yang membuat usaha, nanti kita akan masuk, ini sebagai pengantar, apa yang dialami oleh para pengusaha di Indonesia. Kemudian dari konferensi pers itu kita mendapat informasi yang membawa angin segar. Kalau kita lihat di kotak merah ini, hasil asesmen terkini mengindikasikan kinerja triwulan kedua, sekalipun minus seperti itu, lebih baik dibanding asesmen sebelumnya pada bulan Mei. Memberikan optimisme bahwa ekonomi kita akan tumbuh positif. Tetap tumbuh positif di 2020, mungkin di 2,3. Memang tidak dipungkiri berbagai lembaga ekonomi dunia dan swasta juga itu masih bervariasi proyeksi pertumbuhannya, sehingga ini menunjukkan masih tingginya ketidakpastian. Mudah-mudahan kita bisa mencapai yang positif ini 2,3, cuman memang bergantung dari upaya kita semua bagaimana menjalankan protokol kesehatan. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana penerimaan negara dari sektor pajak ini juga sangat-sangat berat. Kalau penerimaan pajak ini ditunjukkan pertumbuhannya, kinerjanya dengan bar yang berwarna biru ya untuk 2020, tidak ada jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif. Semua negatif ini sampai dengan bulan Mei 2020. Segala jenis pajak, mulai dari PPh 21 untuk penghasilan karyawan, PPh 22 impor, ini tandanya tidak ada yang melakukan impor. Bandingkan dengan PPN impor, ini pasti gerakannya sejalan, PPN impor dengan PPh 22 impor. PPh orang pribadi nyaris, ya boleh dibilang stabil. PPh badan, ini pajak dari perusahaan-perusahaan turun 20%. PPh pasal 26 artinya pembayaran ke luar negeri juga turun, menandakan kita tidak membayar jasa, bunga barangkali di sini, makanya ini turun. Kemudian PPN dalam negeri ini adalah konsumsi di dalam negeri turun tapi tidak begitu banyak karena konsumsi mungkin masih tetap tinggi sekalipun kita dalam kondisi PSBB. Nah,
Sektor mana yang banyak mengalami penurunan? Pertama, jelas menyolok sekali adalah pertambangan tadi sejalan dengan turunnya harga-harga komoditas. Minus 34,9%. Disusul berikutnya yang paling banyak turun adalah sektor perdagangan 12%, konstruksi 11%, kemudian industri pengolahan 6,8%, transportasi 6,4%. Artinya memang hampir merata semua bidang usaha itu turun. Nah, negara juga berarti penerimaan pajaknya cukup rendah. Nah, apakah mereka punya uang untuk membiayai pembangunan, apalagi pemerintah juga mengeluarkan banyak uang untuk menangani COVID ini. Pemerintah menganggarkan untuk tahun ini mengeluarkan uang 695,2 triliun untuk berbagai jenis pengeluaran. Yang ada kaitan dengan pajak adalah insentif usaha sebanyak 120,6 triliun, UMKM 123,46 triliun. Ini semua memerlukan pembiayaan padahal negara tidak dapat penerimaan pajak yang optimal. Karena kondisi lagi sulit, ya kita mendengar pemerintah menerbitkan ORI, ya, obligasi pemerintah, yang mudah-mudahan itu bisa membuat pemerintah mampu membiayai ini semua. Sebagai informasinya, dari segala yang disediakan ini tadi, kalau kita lihat yang berkaitan dengan kita di insentif usaha nomor 3 ini, ternyata masih banyak yang belum mengakses atau mengambil manfaatnya. Baru 6,8% dari 120,61 T ini yang manfaatkan. Memang ini berlangsung nanti dari April sampai dengan September. Ya, memang ini baru 2 bulan, yaitu April, Mei saja, tapi masih tergolong kecil. Ya, harusnya udah di level 30-an% lah, mendekati seperti ini yang perlindungan sosial di bansos ini. Insentif usaha masih sedikit sekali. UMKM apalagi baru 0,06%. Memang masih banyak persiapan yang harus dilakukan. Ini mereka harusnya berkejaran dengan waktu supaya ini bisa dinikmati. Ini ada uang yang disediakan 123 triliun. Nah, dalam kaitan itu, saya mau menyampaikan di sini apa-apa saja yang kita bisa lihat insentif yang disediakan oleh pemerintah dan bagaimana kita bisa mengaksesnya. Yang pertama, insentif itu yang diberikan dalam bentuk penurunan tarif PPh badan. Ini untuk PT, CV, firma, yayasan, koperasi, mereka menerapkan tarif ini. Bukan untuk orang pribadi. Tarif diturunkan dari 25% menjadi 22% ya tahun ini dan tahun 2021. Nanti di 2022 turun lagi lebih jauh menjadi 20%. Indonesia akan menjadi sangat kompetitif dibanding negara-negara sekitar, dan ini sudah bisa kita akses tahun ini 22%. Kemudian untuk sektor UMKM, pemerintah sejak 2018 sudah menurunkan tarif dari 1% menjadi 0,5%, dan dalam masa pandemi ini, yang 0,5 ini pun akan ditanggung oleh pemerintah di bulan selama April sampai September 2020. Jadi UMKM bisa tidak membayar pajak sama sekali. Kemudian yang ketiga, yaitu PPh pasal 21 pegawai yang penghasilan tetapnya dalam setahun tidak lebih dari 200 juta. Ini juga ditanggung. Harapannya adalah income dari pegawai meningkat. Kalau dalam perhitungan saya antara 7-8% kira-kira meningkat, akan menambah kemampuan daya beli pegawai, kesulitannya bisa terkurangi dengan adanya kenaikan income, dan bisa memutar roda perekonomian. Dan bagi perusahaan yang selama ini mengangsur pajak penghasilan ya setiap bulan, kita sebut PPh pasal 25, ini juga pemerintah memberikan potongan 30%. Ini sebetulnya cash flow buat pemerintah setiap bulan masuk, dan ini sudah pasti akan berkurang 30%. Nah, PPN yang selama ini orang kalau meminta restitusi PPN itu biasanya 12 bulan, pemerintah percepat jadi 1 bulan. Ya, supaya membantu cash flow-nya perusahaan-perusahaan bisa dipakai untuk keperluan modal. Dan kalau perusahaan ada yang mau melakukan importasi,
mereka juga PP pasal 22 impornya dibebaskan sehingga pajak impor ini bisa nol dan kita bisa membantu likuiditas perusahaan. Ini ada 6. Nah, yang baru saja terbit, hari ini kami baru menerima peraturan pemerintahnya nomor 29. Pemerintah ternyata memberikan tambahan insentif lagi. Jadi pemerintah ini serius. Kalau kami melihat dulu-dulu juga pemerintah sering ngasih insentif perpajakan. Jujur kalau zaman dulu tuh rasanya kok begitu ya, sebegitu aja gitu insentifnya. Tetapi kali ini dalam masa pandemi ini kita sampai kaget udah dikasih ada lagi insentif gitu. Jadi memang pemerintah cukup serius dengan kondisi yang sekarang. Nah, yang pertama ini bagi produsen alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Ya. Ini diberikan fasilitas berupa tambahan pengurang penghasilan 30%. 30% itu dari mana? Dari biaya produksinya. Nah, selama 6 bulan ya dari sejak PP ini terbit sampai nanti September 2020 ya berarti kurang dari 6 bulan. Harapannya adalah mengurangi pajak yang akan dibayar oleh perusahaan-perusahaan ini. Memang mereka sedang booming lah ya produsen-produsen ini, tapi pemerintah pun mau membantu mereka supaya mereka juga lebih semangat gitu ya, diperhatikan gitu atau ini bentuk apresiasi dalam bentuk tambahan 30% biaya. Kemudian di sisi lain, perusahaan ini banyak, usaha-usaha banyak mungkin diminta sumbangan atau tergerak melakukan sumbangan. Kalau sumbangan itu diserahkan kepada BNPB, BPBD, Kemenkes, Kemensos, atau lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan, maka sumbangan itu bisa menjadi pengurang di dalam menghitung pajaknya. Secara normal, sumbangan itu tidak boleh menjadi pengurang. Ya, tetapi dengan kondisi sekarang, sepanjang memenuhi syarat yang tadi, ada bukti penerimaan sumbangannya, penerima sumbangannya selain yang tadi, BNPB, BPD, Kemensos, Kemenkes, mereka juga harus ber-NPWP dan mempunyai izin, maka sumbangan tadi boleh menjadi pengurang pajak. Nah, yang ketiga adalah buat tenaga medis nih. Mungkin di antara kita yang hadir malam ini ada yang tenaga medis. Bentuk apresiasi pemerintah diberikan tambahan income. Kita mendengar bahkan ada tenaga medis yang sampai meninggal, itu juga pemerintah berikan santunan bagi ahli warisnya. Atas penghasilan tersebut, pajak penghasilannya diterapkan tarif 0%. Jadi ini memang bentuk penghargaan lah kepada tenaga medis. Termasuk juga orang-orang yang diberikan SK sebagai sukarelawan, itu termasuk juga di sini. Nah, yang keempat, pemerintah memberikan pajak juga 0%. Kalau pemerintah misalkan menggunakan tanah bangunan atau harta yang dimiliki oleh wajib pajak ya dalam rangka COVID. Nah, penghasilan yang diterima dari pemerintah itu pajaknya 0. Dan yang terakhir, buat perusahaan-perusahaan TBK, mereka kan tarif pajaknya tahun ini 22%, itu boleh dikurangi 3% lagi, ya, jadi efektifnya 19%. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Nah, syarat-syarat itu kalau tidak terpenuhi, mereka balik lagi ke tarif pajak 22%. Sehingga yang 3% ini tidak berlaku. Namun karena kondisi COVID, di mana pasar saham kita lihat sangat tajam berfluktuasi, ya. Kalau masih ingat sebelum COVID, saham Bank BRI di atas 4.500, mungkin 4.700, Bank BCA di atas 40-an ribu, mereka sekarang ada di mana, yaitu menunjukkan kondisi di pasar saham yang sangat fluktuatif turun, ya, ditinggal oleh investor. Nah, di situ pemerintah bisa mengambil kebijakan memerintahkan emitennya atau afiliasinya untuk melakukan buyback. Sehingga akibatnya syarat untuk dapat 3% itu tidak terpenuhi. Nah, apabila kondisi itu terjadi, masih diberikan relaksasi kelonggaran supaya 3% ini diterapkan.
Syaratnya ya, si emiten yang melakukan buyback atau afiliasinya harus melepas sahamnya itu nanti paling lambat 30 September 2022. Jadi diberi waktu 3 tahun untuk hold sahamnya. Saya nggak mau berpikir bahwa apakah 3 tahun market kita akan gejolak terus, enggak, tapi ini memang diberikan waktu cukup lama. Nah, jadi itu insentif yang disediakan. Nah, sekarang kita lihat apa yang kejadian pada pengusaha secara umum. Di sini saya sajikan penghasilan, biaya, laba sebelum PPh, ya. Penghasilan kurang biaya akan dapat laba sebelum PPh. Kita lihat cash flow dari operasinya, dan saya berasumsi pengusaha membayar angsuran bulanan. Ini pengusaha yang umum sifatnya. Pada Januari-Maret, penghasilan mereka normal lah, kita sebut. Mungkin cenderung turun karena kita tahu di awal-awal ada banjir, ada juga ekonomi global sudah mulai melambat sebenarnya. Tapi mereka mengeluarkan biaya juga gitu yang normal, sehingga laba yang dihasilkan normal cenderung turun. Cash flow masih positif karena masih terima uang dari penjualan. Kemudian mereka bisa membayar angsuran bulanan sebesar yang dia bayar pada waktu di bulan Desember. Sebesar apa itu yang dia bayar di Januari sampai Maret. Nah, pada kuartal kedua, April sampai Juni, yang terjadi seperti yang kita lihat. Omset bisa jadi sudah nol atau turun drastik, hanya beberapa jenis usaha yang masih bisa atau bahkan booming penghasilannya. Tapi yang kebanyakan adalah turun atau malah nol. Tapi biaya tidak bisa diturunkan ke nol karena ada yang namanya biaya tetap. Penyusutan itu pasti ada, amortisasi pasti ada, harga pokok kita mungkin bisa turun, tapi bayar gaji mungkin tetap harus, kecuali mem-PHK pegawai. Maka laba di sini rugi, cash flow sudah pasti negatif, karena memang tidak menghasilkan uang di sisi penjualan. Nah, bagaimana dengan kewajiban membayar angsuran bulanan? Tadi dikatakan di depan dapat potongan nih 30%. Ya, tapi cash flow-nya nggak ada. Ya, maka yang pertama risiko pengusaha hari ini adalah cash flow. Bagaimana dengan Juli dan Desember? Kita berdoa mengharapkan yang terbaik terjadi di Juli Desember. Tapi apa ia bisa balik ke kondisi normal juga kita tidak ada yang bisa memastikan. Maka ini semua kita bikin tanda tanya. Itu artinya memang uncertain. Dan sebagai penjumlahan dari seluruh quarter ini, di akhir tahun yang sudah pasti adalah kita mungkin akan mengalami namanya kerugian. Padahal tahun lalu kita untung, ya, dan itu sebabnya kita mulai dari Januari terus membayar pajak. Maka Bapak Ibu sekalian, risiko yang pertama adalah risiko likuiditas. Kita pasti kelebihan membayar pajak. Ini harus di-manage. Jangan didiamkan begitu saja. Tapi tidak pernah saya sarankan Bapak Ibu untuk berhenti membayar sepihak tanpa dapat keputusan pengurangan atau pembebasan dari kantor pajak. Jangan putuskan sepihak. Tapi itu pilihan, di mana kalau kita memilih begitu akan ada konsekuensi sanksi gitu. Nah, itu yang pertama, risiko likuiditas. Nanti kita lihat di slide berikutnya bagaimana memanage risiko ini. Yang kedua adalah SPT menjadi kelebihan bayar. Karena pajak yang kita harus bayar itu nol, tapi kita sudah mencicil dari Januari sampai Desember. Jadi kita kelebihan bayar nih. Ingat, kalau kita kelebihan membayar, kita sebetulnya boleh meminta pengembalian kelebihan itu. Minta restitusi, istilah yang umumnya. Tapi negara mewajibkan dilakukan pemeriksaan. Itu amanatnya undang-undang. Maka kalau itu yang nanti dihadapin, bagaimana manage-nya? Baik, yang pertama, risiko likuiditas. Pertama, karena ada insentif yang sudah disediakan, tadi yang sudah di depan saya ceritakan, ada diskon 30%, yuk kita manfaatkan. Cek klasifikasi lapangan usaha kita, apakah ada di PMK ini. Bapak Ibu bisa cek di SPT-nya ada tulisan KLU, Bapak Ibu isi angka berapa, cek di PMK ini, ada enggak.
karena ada 1086 KLU yang dapat fasilitas ini. Nah, diskonnya 30%, minta dengan cara kita menyampaikan pemberitahuan, jadi tidak pakai persetujuan. Sepanjang clue kita sudah cocok, kita tinggal memberitahukan, itu pun bisa juga melalui online, tidak perlu datang. Kita lumayan dapat sampai bulan September, dari mulai April, ini bisa membantu cash flow kita, meskipun saya tahu rasanya 30% dalam kondisi kayak gini tidak berasa, tapi ambil dulu ini. Berikutnya, tergantung kondisi kita apakah berat. Kalau berat dan Bapak Ibu pasti rugi, ajukan permohonan pengurangan angsuran. Menurut Kepdirjen nomor 537/2000, kalau omset kita, bukan omset, tapi PPH kita, kiraan PPH kita tahun ini kurang dari 75% dari PPH tahun sebelumnya, 2019, kita bisa mengajukan permohonan. Ya. Jadi siapkan forecast yang bisa kita buat untuk dilampirkan di surat permohonan kita, buat arguments, kemudian kita minta pengurangannya sampai nihil, karena memang kalau kita dalam kondisi berat, kita akan kelebihan. Hari ini pun banyak perusahaan yang meminta pengurangan ini sudah dalam kondisi lebih bayar. Padahal masih di bulan Juni. DJP akan menjawab dalam 1 bulan. Dan perlu diketahui bahwa itu semua keputusannya kepala kantor pajak. Nah, sebagai background tadi, kantor pajak juga suffer, penerimaan pajaknya juga turun, mereka punya target. Tapi ini layak dicoba, karena biar bagaimanapun mereka juga bisa memahami kondisi hari ini yang sulit, ya. Mereka juga terkena dampaknya. Kita harus coba ini, yang B ini. Yang berikutnya, kalau Bapak Ibu melihat di dalam bisnisnya, mendapat income itu setiap kali dapat income, misalnya dipotong PPH pasal 23, PPH pasal 22, itu kan sebetulnya adalah cicilan atau angsuran pajak juga, tetapi melalui pemotongan oleh pihak lain. Ini bisa kita ajukan SKB. Syaratnya adalah pada saat kita mengajukan itu, kita sudah kelebihan bayar. Pada saat mengajukan permohonan ini, kita sudah lebih bayar. Nah, Bapak Ibu tolong diperiksa apakah ini memang ada kejadian ini pemotongan setiap kali dapat income dari pembayar. Ini juga salah satu upaya mengelola likuiditas kita. Ini lebih cepat jawaban DJP dalam 5 hari, ya. Seharusnya ini sih lebih gampang dapat yang C ketimbang yang B, gitu ya. Nah, keputusan tetap diskresi kepala KPP. Nah, itu yang bisa saya rekomendasikan untuk risiko likuiditas. Di rekomendasi yang kedua terkait dengan SPT/LP, kita kalau misalkan LB-nya udah lebih bayar pajaknya sudah besar sekali, kayaknya sayang juga itu dibuang. Ya, mungkin perusahaan beranggapan ini kita harus minta ke pemerintah, ke negara. Ya, siap-siap kita akan diperiksa. Maka cek dokumen kita itu masih dalam kontrol kendali kita, ya kita buat bagus. Rekening koran lengkap, itu udah pasti deh diminta. Peran keuangan, buku besar segala macam yang berkaitan dengan transaksi kita, yuk kita siapin, karena pasti tahun depan masukkan SPT diperiksa. Cocok juga kalau Bapak Ibu di perusahaannya ada pegawai yang mengerti tentang pajak dan akuntansi, semacam self due diligence dilakukan dengan melakukan pengujian sendiri untuk mengontrol risiko kita pada waktu nanti di audit. Ini saya sampaikan yang lazim dilakukan oleh pemeriksa, kita lakukan juga dulu sendiri, ya, pengujian arus uang, arus barang, ya, rekonsiliasi antara penjualan dengan objek PPN dan sebagainya. Ini biasa dilakukan oleh pemeriksa. Ini kita lakukan sebagai antisipasi. Kalau kita lihat ada pajak yang kurang dipotong, penjualan yang dilaporkan, kita masih bisa membetulkan SPT kita, sehingga sanksinya bisa lebih minimal. Dan yang C, dalam pemeriksaan, ini harus punya strategi, Anda mau mengerjakannya sendiri atau memakai jasa konsultan. Tentu kalau memakai jasa konsultan akan perlu mengeluarkan tambahan biaya. Tapi juga tentu mereka adalah orang-orang yang ahli menghandle ini, sudah biasa.
Kedua, saran saya adalah upayakan untuk menghindari sengketa. Sengketa ini bisa timbul karena kitanya tadi kurang lengkap dalam menyiapkan data yang kita siapkan, dokumen yang kita siapkan ambigu, tidak sejalan dengan transaksi yang kita katakan, dokumennya tidak support, itu juga menimbulkan keraguan, dan biasanya kalau ragu kantor pajak langsung aja mau dikoreksi sehingga timbul sengketa. Sengketa itu mahal karena penyelesaian memakan biaya waktu juga lebih dari 2 tahun biasanya. Nah, yang ketiga ini, bangunlah hubungan personal dengan pemeriksa dalam batas yang wajar dan secara sah. Mereka adalah manusia juga yang kalau dibaikin, mereka baik. Kalau kita judesin, ya apa ya jadi baik gitu ya. Itu kan menjadi tanda tanya. Tapi dengan kita baikin aja belum tentu baik gitu ya. Nah, kita bangun hubungan itu secara profesional. Hubungannya adalah wajib pajak dengan Fiskus. Intinya adalah kita ingin setiap kali kita berkomunikasi itu lancar, tidak ada kecurigaan, tidak ada mereka keraguan, mantap gitu lihat kita. Ini yang perlu kita lakukan. Maka kalau dari awal Bapak Ibu akan diperiksa, lebih baik buat strategi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan terkait dengan kondisi pengusaha yang umum. Ini adalah kondisi pengusaha yang lain, bisnis-bisnis yang khusus, contohnya adalah real estate, menjual tanah bangunan, menyewakan tanah bangunan, gedung gitu ya, usaha jasa konstruksi, pelayaran. Ini kasihan sekali karena saya berharap mereka untung dalam bisnisnya. Kalau mereka untung, misalkan kayak gini hitungannya, untung penghasilan 30, biaya 21, pasti ada untung 9. Mereka membayar pajak dari omset, bukan dari laba. Mereka membayar pajak dari omset. Ya. Nah, kalau dalam kondisi yang rugi seperti ini, omset turun ke 15, biaya sulit turun sebesar itu. Ya, biaya tetap turun tapi 17 sehingga rugi 2. Mereka tetap juga harus membayar pajak PPh final dari omset 3% dari 15 miliar. Mereka harus tetap membayar pajak. Maka tidak ada upaya lain yang kita bisa kerjakan di sini. Ya, kita jangan sampai ada kerugian kalau itu masih bisa dikerjakan. Ya. Basic survival mode hari ini semua orang kerjakan. Cari pekerjaan yang mudah didapat, yang ada untungnya, biar kecil juga kita ambil, ketimbang nanti ngambil yang gede, biayanya gede, toto ya risikonya besar gitu, ada masalah, ya bisa terkena rugi, tapi tetap harus membayar pajak. Ini itu beberapa rekomendasi terkait jenis pengusaha yang seperti ini. Saya mau masuk ke UMKM, tapi saya lihat dulu di chat kita apakah ada pertanyaan yang terkait materi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana, ini saya ada pertanyaan dari PC ini ya. Ya, itu mengenai UMKM Bang Jul. Siap. Bagaimana dampak mengenai perpajakan ini terhadap UMKM retail yang mungkin sebagian besar masih atas nama pribadi. Kita akan bahas di sesi yang sebentar lagi. Saya lihat lagi ke atas. Modul yang atas, share, saya sudah sampaikan. Bisa tolong ditayangkan kembali slide sebelumnya. Ini kita ada di mana ya? Enggak, nanti itu akan saya share lewat bahan yang akan kita share nanti. Tadi saya udah jawab. Baik, silakan menyampaikan pertanyaan. Oke. Saya lanjutkan dulu karena memang sudah ada pertanyaan terkait dengan UMKM. Nah, ini adalah UMKM. UMKM ini buat saya adalah pahlawan. Ya, dulu di zaman Asian Financial Crisis tahun 97-98, mereka lah yang menopang ekonomi Indonesia sehingga tetap positif di 3%. Mereka adalah yang berjuang mempertahankan ekonomi negara. Mereka ini jumlahnya banyak ya, dibanding jumlah usaha. Pertumbuhannya juga dahsyat. 4 juta orang. Kemudian tenaga kerja yang diserap juga banyak, 117 juta, dibanding usaha besar yang hanya 3,6 juta. Kontribusinya nggak kalah kepada PDB, malah 61% dibanding 38,9% usaha besar. Mereka memang
masih banyak yang orientasinya domestik, tapi sudah mulai banyak mengekspor. Ini jumlah yang cukup besar, sebetulnya 14,37%. Dan mereka justru sebetulnya penanam modal ya dalam negeri yang besar, 60%. Nah, siapa mereka? Mereka adalah usaha mikro yang punya omset setahun nggak nyampe 300 juta, usaha kecil nggak nyampe 2,5 miliar setahun, berarti kalau kita bagi 24 berarti sekitar 100 juta sebulan omsetnya. Usaha menengah itu sudah besar sampai dengan 50 miliar. Nah, kalau kita melihat kekayaannya juga ya tidak kecil ya, tidak terlalu besar. Ya mikro itu kekayaannya hanya 50 juta. Mungkin ini semua isinya uang dan peralatan. Nah, ini adalah definisi UMKM supaya kita paham siapa mereka ya. Dan mereka punya kelemahan-kelemahan, punya keterbatasan. Sebetulnya kalau dari sisi perpajakan, saya juga mempelajari manajemen perpajakan. Salah satu yang tidak bisa melakukan manajemen pajak itu adalah UMKM dan pegawai, salaryman. UMKM itu punya banyak keterbatasan. Mereka dari sisi pemasaran mereka terbatas. Keuangan sudah pasti terbatas. Bahkan mereka beberapa mungkin dalam banyak kasus tidak bankable, ya, sehingga aksesnya terbatas. Sumber dayanya juga terbatas. Teknologinya juga terbatas. Dari sisi pajaknya, kalau kami pantau mereka tidak mampu melakukan manajemen pajak, apalagi manajemen pajak, compliance hari-hari juga mereka pasti tidak memahami dengan baik ketentuan perpajakan. Nah, maka pemerintah membuat suatu fasilitas perpajakan yang khusus bagi UMKM karena jasa-jasanya yang besar itu. Bang Jul, ini ada yang nanya nih yang sebelumnya. Ya. Kalau pajak yang ditanggung pemerintah telat mengajukan, jadi terlanjur bayar nih ya, apakah bisa minta diperhitungkan ke pajak pembayaran pajak berikutnya? Itu yang PPh 21 bukannya? Kalau yang 1 bisa, tetap bisa. Dari sejak April bisa. Ya, jadi perusahaannya jangan telat ya. Tapi kalau saya tidak salah ada deadline ya. Kalau tidak salah deadline-nya di bulan Juni, jangan sampai lewat itu. Kalau sudah lewat Juni itu, ya kita tidak bisa nikmati yang masa Mei. Ya. April, Mei itu mungkin sudah lewat. Tinggal yang masih bulan Juni. Oh, jadi kita nggak bisa diskonnya kita pindahin, tumpukin semua ke Juni? Nggak bisa. Itu sudah ada deadline-nya diatur, karena memang pada waktu itu aturannya keluar, sudah langsung diberlakukan di bulan April. Nah, dia kasih jeda sampai bulan Juni kalau saya tidak salah. Kalau itu kelewat, maka kita tidak bisa mundur mulai dari bulan April. Ya. Setelah itu lanjutnya ada lagi nih, mengenai proyek rumah sakit yang terkait COVID. Katanya kan bebas PPN. Apakah kita langsung mengeluarkan faktur pajak atau harus ada surat dari pihak rumah sakit? Penjualan ke rumah sakit. Penjualan ke rumah sakit tetap harus memakai faktur pajak nanti dengan kode 07 ya, karena PPN itu ditanggung pemerintah. Tetap harus membuat faktur pajak. Jadi kita tetap bikin faktur pajak, terus rumah sakitnya nggak bayar gitu. Nggak bayar. Kita jual barang harga 100, PPN-nya 10, pajaknya 100, ada PPN-nya 10, tapi PPN-nya ditanggung pemerintah. Kita kasih kode nomor seri di faktur pajak kita itu 07. Nanti kita pungut dari pembeli rumah sakit hanya 100. Gitu. Oh gitu. Ya. Jelas ya tadi ya. Ini lanjut. Buat faktur pajak itu wajib gitu ya. Ya, untuk proyek rumah sakit, kode kan sudah otomatis dikasih kantor pajak saat awal tahun. Itu bukan yang saya maksud. Nomor seri faktur pajak. Nomor seri yang dimaksud tadi betul. Ya, itu nomor seri. Tapi kalau kode faktur pajak itu kita yang tentukan karena kita yang tahu transaksinya gitu ya. Untuk DTP, PPN DTP 07. Halo? Ya, Teti. Boleh bertanya nggak, Pak? Nah, kalau di e-faktur kan, di sistem e-faktur, kita udah otomatis nggak ada lagi utak-atik. Oke. Berarti ada pilihannya yang itu ya, bebas PPN. PPN dibebaskan, atau PPN, kan ada berapa itu ya. Oh, jadi tinggal pilih itu saat kita mau bikin faktur pajak, kode seri pajaknya otomatis. Nah, ada pilihan itu ya. Oke. Thank you.
Jadi bedakan dengan nomor seri faktur. Nomor seri, ya. Kode faktur pajak, ya. Oke, lanjut dulu lagi, Bang Jul. Saya lanjut. Lanjut dulu. UKM ini dikasih tarif yang sangat rendah, 0,5% di tahun 2018 bulan Juni, kalau saya tidak salah ingat. Sebelumnya juga pemerintah sudah turunkan, sudah terapkan tarif yang final yaitu 1%. Jadi ini tarif sudah turun, ya. Dan untuk manfaat pandemi COVID, ya, ini semua ditanggung oleh pemerintah. Mulai bulan April kemarin sampai bulan September. 0,5 ini pun ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang melakukan bisnis, yang masuk dalam kategori omset tidak mencapai 4,8 miliar, ya, 4,8 miliar nih saya tunjuk ini 4,8 miliar. Kalau kita orang pribadi berbisnis, ya, berusaha, ya, kita bisa terapkan tarif 0,5 ini untuk waktu yang cukup panjang menurut saya 7 tahun. Ya. Kalau kita bentuk usahanya PT, omset kita tidak lebih dari 4,8 miliar setahun, kita bisa menerapkan tarif 0,5 ini selama 3 tahun. Kalau bentuk usaha kita koperasi, CV, atau firma, 4 tahun. Nah, pilih yang mana? Kalau dari sini kelihatannya 7 tahun, tapi cek dong di bisnis kita, kendaraan usaha apa yang fit nih. Kalau dipersyaratkan oleh mitra bisnis kita pakai PT, ya sulit juga kita berbisnis dengan kendaraan orang pribadi, meskipun di sini lebih panjang. Nah, di sini melihat kondisi bisnis kita. Nah, apa itu usaha? Luas sekali, ya. Ada usaha dagang, industri jasa, mulai disebut ini di leafletnya saya ambil, pelayanan penginapan, rumah kos, untuk pegawai, untuk mahasiswa gitu ya, toko, kios, los, kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung, rumah makan, restoran, salon, baik secara langsung ataupun online. Nah, ini kan 3 minggu yang lalu webinarnya kalau tidak salah terkait bisnis online gitu. Nah, ini kita tadi di awal motivasi ya, baiknya udah mulai deh bayar pajak gitu. Kita melatih diri kita membayar mulai yang 0,5%, kalau Anda orang pribadi bisa sampai 7 tahun. Kalau usaha kita dalam setahun tidak melampaui 4,8 miliar, 7 tahun itu kita dapat benefitnya. Kalau dibagi 12 berarti sebulan 400 juta lah omset ya. Nah, kalau nanti omset ini terlampaui, ya misalkan kita bisnis nanti di bulan Juli udah lewat 4,8, sampai bulan Desember kita masih boleh pakai 0,5. Tapi tahun depan 2021 udah nggak boleh pakai 0,5. Ya, di sini kita mesti ya berhikmat ini. Apa iya kalau ada orang bisnis ke saya nggak ambil 4,8 ya. Karena kalau kita lebih dari 4,8 tahun depannya udah pakai tarif yang biasa, gitu ya. Bang Jul, kalau pegawai tapi dia punya UMKM? Iya. UMKM tetap 0,5. Jadi tidak perlu digabung dengan penghasilan dari gajinya sebagai pegawai. Karena dia nggak digabung ya? Iya, nggak digabung lagi. Itu karakteristik dari PPh final. Gitu ya. 0,5 ini final, udah nggak bisa nambah lagi gitu ya. Nah, ada juga nih yang perlu kita sampaikan, jangan pikir nanti semuanya bisa ya pakai 0,5, ada yang boleh pakai 0,5. Contohnya adalah individu yang pekerjaannya itu kita sebut pekerjaan bebas, profesional. Contoh dokter, ya, sedih nih jadinya dokter kalau di sini dia boleh pakai tarif 0,5. Pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemusik, MC, agen asuransi, distributor MLM, konsultan, nggak boleh pakai tarif 0,5. Ya. Yang nomor 2, penghasilan yang dikenakan PPh final, kayak sewa tanah bangunan, ini kena tarif PPh 10% dari kemarin-kemarin, dia nggak bisa pakai 0,5. Gitu ya. Kalau kita dapat income dari luar negeri, ya, yang terutang pajak di luar negeri, juga nggak boleh 0,5. Ya.
Kalau ekspor gimana? Ya, ekspor tetap boleh pakai 0,5. Ini misalkan kita dapat bunga dari luar negeri, dividen dari luar negeri, gitu ya. Yang nomor 4, penghasilan yang bukan objek pajak. Ini contohnya seperti kita dapat fasilitas atau natura, ya itu nggak boleh pakai 0,5%. Ya, karena juga sudah bukan objek pajak, ya dia tidak dikenakan pajak. Diperhatikan, kita jangan sampai ada yang di sini, karena kalau di sini kita berarti tidak boleh menikmati yang 0,5% ini. Nah, berikutnya di slide berikutnya, di bagian berikutnya ini, ya, kalau ini aturannya kan dari tahun 2018, ya. Ini sebetulnya pada waktu aturan ini diintroduce, orang banyak bingung, saya mana nih Pak? Jadinya ya apakah saya pakai 0,5%, tahun lalu saya masih malam. Nah, aturan ini mengatur, ya, kalau bisnis kita sudah dari tahun-tahun sebelumnya berjalan, kalau tahun lalu masih di bawah 4,8, tidak lewat, maka tahun berikutnya kita masih boleh pakai 0,5, gitu ya. Bang Jul, ada yang nanya dikit lagi nih. Ya. Batasan store PPh final setiap bulannya paling lambat tanggal berapa? Tanggal 15. Bulan berikutnya ya? Bulan berikutnya, betul. Oke. Ya. Kemudian yang dimaksud peredaran bruto, karena ini yang nanti akan dikalikan dengan 0,5% itu apa? Nilai sebelum dikurangin potongan. Nah ini, kalau kita jualan di faktur membuat tulisan potongan, diskon gitu, yang dihitung adalah yang gross-nya nih. Nah, kalau jualan ya kita harga langsung net aja, jangan lagi tulis ada potongan. Kalau saran saya begitu kan. Nah, kalau kita punya lebih dari satu tempat usaha, itu harus digabung, dan hasil gabungnya itu yang kita tes apakah melampaui 4,8 miliar atau tidak. Kalau kita juga ada istri pasangan yang juga berbisnis yang sama, meskipun pisah harta, ya, atau memilih menjalankan kewajiban pajaknya masing-masing, tetap harus digabung. Nah, sehingga ini harus diperhatikan nih. Jangan sampai ternyata setelah digabung lewat dari 4,8 dan nggak berhak memakai tarif 0,5%. Satu lagi pertanyaan nih Bang Jul. Kalau tadi kan disebut jika terdapat lebih dari satu tempat usaha ya. Iya. Nah, kalau masing-masing tempat usaha dibikinin PT sendiri-sendiri, terus berlaku nggak UBO, Pak? Ultimate Beneficiary Owner? Di sini tidak menerapkan Ultimate Beneficial Owner. Masing PT adalah entitas yang berdiri sendiri, terpisah, entitas hukum masing-masing. Memang pegang sahamnya bisa jadi sama, ya kan? Tetapi adalah badan atau wajib pajak yang sendiri-sendiri. Ada mulai itu text planning-nya, Pak Budi. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada juga sih UMKM yang memang dia memilih nggak mau pakai tarif 0,5, itu ada. Karena dia melihat kondisinya bisa jadi suatu hari rugi, gitu. Nggak pasti untung. Karena PPh final itu artinya kita 0,5 itu dikalikan omset. Omset kita 0 baru kita nggak bayar pajak. Tapi kalau kita ada omset, selalu bayar pajak meskipun mengalami rugi. Ya. Nah, buat UMKM yang udah paham, wah saya kadang bisa rugi nih. Dia memilih tarif yang normal. Nanti kita lihat perbandingannya, tetap sebetulnya lebih murah memakai yang 0,5% sih. Kemudian CV atau firma atau persekutuan perdata yang isinya adalah orang-orang dengan keahlian khusus seperti law firm, kantor konsultan pajak, kantor akuntan publik. Isinya adalah orang-orang yang di poin 1 ini. Itu secara persekutuan perdatanya, CV dan firmanya tidak boleh menerapkan tarif 0,5%. Gitu. Jadi ini perlu kita perhatikan sama-sama. Ada pertanyaan lagi nih Bang Jul. Ya. Kalau dalam satu perusahaan ada usaha retail dan jasa konstruksi, jadi gimana cara lapornya? Bisa dipisahkan ya sepanjang. Nah ini saran saya, pembukuannya mesti bisa dipisahkan. Kita bukan hanya membicarakan
kalau ini kan sama-sama final ya, konstruksi itu kena PPh final, ada tarifnya sendiri, berarti pencatatan dari penghasilannya harus dipisahkan dengan bisnis yang retailnya tadi, ya, yang juga kena PPh final, tapi tarifnya berbeda. Harus bisa dipisahkan. Kita yang manage pembukuan kita terpisah. Entitasnya boleh satu. Pencatatannya dibuat 2 account lah. Satu account revenue dari construction, satu account revenue untuk yang retail, ada bisnis, gitu. Sehingga terus bisa. Lanjut lagi nih pertanyaan. Ya. Mengenai WP suami istri, jika satunya bekerja dan satunya profesional, apakah lebih baik dipisah atau kalau digabung bagaimana perhitungannya? Nah, oke, keep pertanyaannya, very good. Saya udah siapkan slide-nya. Nanti di bagian itu saya akan jawab. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini berikan contoh. Ini bukan kitab Wahyu. Ini ceritanya ini Mr. Wahyu. Dia berstatus kawin, punya 3 anak. Mirip saya. Dia memulai toko dengan omset per bulannya 250 juta. Jadi kalau dikalikan 12, ini belum mencapai 4,8 miliar. Ya. Nah, dia baru memulai usahanya di 2019. Secara ketentuan PP 23 tahun 2018, Wahyu boleh memakai tarif PPh final 0,5%. Maka setiap bulan Wahyu akan menyetor pajak 0,5% dari 250 juta, 1.250.000. Gitu ya. Ini mah simple. Jika omset setahunnya selalu tidak melebihi 4,8 miliar, ya, maka Wahyu sebagai orang pribadi, dia dapat menerapkan tarif 0,5 ini 7 tahun loh, sampai tahun 2026. Ya, catatannya tidak melebihi 4,8 miliar. Ya, sampai 2026. Nah, misalkan di tahun 2020, omset toko Wahyu meningkat. Rata-rata per bulan jadi 500 juta. Jadi kalau dikali 12, ini sudah 6 miliar. Sudah melampaui 4,8 miliar, our threshold. Nah, maka di tahun 2020 ini, Wahyu masih boleh memakai tarif 0,5. Sampai Desember 2020 masih boleh. Ya, masih boleh. Tetapi nanti di 2021, sudah tidak boleh lagi memakai yang 0,5%. Ya, sebagai catatan, masa pandemi COVID-nya 19 harusnya, masa April sampai September, yang 0,5 ini tiap bulannya ditanggung pemerintah. Ya, ini selama masa pandemi COVID. Jadi mudah-mudahan di sini jelas, begitu melampaui 4,8 miliar, sampai Desember masih 0,5, tapi tahun berikutnya udah enggak boleh lagi. Saya siapkan contohnya, di 2021, ya, Wahyu tadi sudah, di tahun sebelumnya sudah melampaui 4,8. Apa yang kejadian di 2021? Omsetnya malah turun menjadi 300 juta. Kalau dikali 12, itu hanya 3,6 miliar. Ya. Karena omset 2020 melampaui 4,8, mulai 2021 tidak dapat menerapkan tarif 0,5. PPh tahun 2021 dihitung dengan cara umum. Bagaimana caranya? Nah, ini kita buat asumsi ya, di 2021 omsetnya 3,6 miliar, ada biaya-biaya, harga pokok segala 2,4 miliar. Jadi ada laba di sini sekitar 1,2 miliar ya. Langkah-langkahnya, ini saya buatkan supaya kita mudah ikutin, menghitung penghasilan neto. Nah, ini dia penghasilan neto, 3,6 dikurang 2,4. Sebutnya kalau di pajak nih penghasilan neto. Kalau di bisnis ini seharusnya udah bayar pajak, tapi kalau di pajak belum bayar pajak ini. Ya. Kemudian, menghitung PTKP. Wahyu tadi dia statusnya kawin dengan tanggungan 3 orang. Nah, ini ada perhitungan PTKP saya buatkan juga. Wahyu kalau kondisinya seperti itu, dia mendapat PTKP 54 juta untuk dirinya sendiri. Karena dia status kawin tambah lagi 4,5 juta,
dan dia punya tanggungan 3 orang, 3 anak, itu bisa mendapat 3 kali 4,5 juta. Jadi total 72 juta. Dalam hal ini, istri Wahyu tidak mempunyai penghasilan, asumsinya. Pak, gimana kalau istri Wahyu berpenghasilan? Nah, penghasilan istri Wahyu, kalau penghasilannya bukan dari bekerja sebagai pegawai, dia punya usaha bisnis gitu ya, maka penghasilan istri Wahyu harus digabung dengan penghasilan Wahyu, masuk ke angka ini. PTKP-nya bertambah, mohon maaf ini salah tulis ini, harusnya 54 juta. Bertambah 54 juta. Ya. Jadi harus digabung penghasilannya, PTKP-nya juga bertambah lagi gitu ya. Nah, mengenai tanggungan, selalu kita pikir tanggungan itu hanya anak. Tapi ketentuan bilang anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Jadi garis keturunan lurus, kalau ke atas itu kita yang sedarah ketemu ayah, ibu. Kalau ke bawah ketemu anak kandung, ke bawahnya lagi ketemu cucu. Itu masih garis keturunan lurus. Kalau semenda berarti dari sisi ya, istri kita, itu berarti kalau lurus ke atas itu mertua, terus ke bawah itu kalau kita punya menantu itu masuk ke cucu. Ya. Saudara kandung, saudara ipar yang kita tanggung itu tidak bisa menambah PTKP. Ya, hitungannya di sini nggak dapat tambahan 4,5 juta. Gitu ya. Nah, sudah kita hitung PTKP, kita hitung penghasilan kena pajak. Apa itu? Bagaimana caranya? Ini dia. Penghasilan itu kita kurangin PTKP. Jadi yang sudah kita hitung di langkah 1-2 itu kita gabung. Kemudian baru kita hitung pajak. Nah, inilah tarif pajak yang harus kita bayar. Ini kita sebut tarif pajak progresif. Orang pada males deh kalau udah ngeliat tarif pajak begini. Pertama, hitungnya nggak gampang. Dan tarifnya juga tertingginya sampai 30%. Ya, 30%. Caranya ini 1,128 miliar ini 50 juta pertama kena 5%, jadi 1.250.000. Kemudian di atas itu sampai 250 juta, berarti 200 jutanya kena 15%, kali hasilnya 30 juta, berarti udah 250 juta nih. Nah, lapisan berikutnya sampai dengan 250 juta itu ya kena 25%, 62.500.000 pajaknya. Ini sudah total sudah 500 juta penghasilan kita hitung pajaknya. Nah, sisanya akan kena 30%, tarif tertinggi. Kita sering sebutnya klub 30 ya. Jadi kalau tanya orang udah klub berapa, kamu klub 30 ya, udah berarti income-nya setahun di atas 500 juta. Nah, inilah total pajak yang dia harus bayar. Ada artis. Kalau kita bandingkan ke studio itu dengan 3,6 miliar, itu sama dengan 7,8% dari omset. Bandingkan tadi kita yang bayar pajak 0,5 dengan tarif umum, ya karena sudah melampaui 4,8, lompat dia dari 0,5 ke 7,8. Ini supaya paham, pasti maunya di 0,5, tapi 0,5 ada batasannya gitu ya. Dan ini adalah konsekuensinya. Oke, saya lanjutkan. Kalau tadi Wahyu, sekarang Wahyu bukan dia yang menjalankan bisnis, dia buat CV, namanya CV Kasih Karunia. Wahyu dengan seorang teman membuat CV, memulai usaha jasa dagang, omset per bulannya 250 juta. Ini CV. Ingat CV tadi boleh juga dapat PPh 0,5, tapi tidak 7 tahun, dia 4 tahun nih. Ya. Sama, menghitung pajaknya sama, 0,5, ya. Kalau terus-terusan 4,8, ya dia bisa menikmati 0,5% selama 4 tahun. Kalau Wahyu tadi bukan mendirikan CV, dia mendirikannya PT, maka hanya 3 tahun fasilitas 0,5 itu. Nah, jadi itu penjelasannya. Nah, sekarang Wahyu teruskan usahanya di 2020, omset meningkat. Jadi rata-rata sebulan 500 juta. Dikali 0,5% berarti pajaknya sebulan
juta. Tapi kalau dikali setahun ini sudah 6 miliar, maka tahun 2021 nggak boleh pakai 0,5. Selama masa pandemi, yang 0,5 ini ditanggung pemerintah. Ya. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Sekarang si CV ini sama dalam kayak kasus seperti tadi, omsetnya menurun. Menurun. Ya. Jadi 300 juta kalau dikali 12, 3,6. Tapi lantaran tahun sebelumnya sudah melampaui 4,8, ya nggak boleh lagi memakai 0,5% itu seterusnya ke depan, nggak boleh. Ya. Nah, asumsi omset 3,6, biaya 2,4, bagaimana nih tahun 2021 kewajiban pajak saya? Ya, ini dia cara perhitungannya. Ini penghasilan netonya 1,2 miliar. Penghasilan kena pajaknya kita hitung, tidak ada PTKP untuk CV ya, jadi langsung ke penghasilan kena pajak. Keunggulannya menghitung pajak dengan cara seperti ini adalah kita boleh memperhitungkan rugi usaha kita tahun-tahun sebelumnya kalau kita rugi. Ya. Rugi dari 5 tahun yang lalu, boleh kita perhitungkan dengan suatu keuntungan di suatu tahun. Ini penghasilan kena pajaknya. Kemudian PPh terutangnya, karena dia omsetnya tidak lebih dari 50, tadi masih 3,6 miliar ya, ada fasilitas yang bisa dia nikmati di Undang-Undang PPh, ya, pasal 31E, dia hanya membayar tarif 50% dari yang normal. Ya. Kita ingat di tahun 2021 nanti tarif PPh itu sudah 22%, tahun ini juga sudah 22%. Seharusnya dia bayar 22% kali 1,2. Namun karena omsetnya belum melebihi 50 miliar, ini fasilitas yang lain ada di undang-undang ya. Dia membayar 50%-nya saja dari situ. Jadi 132 juta. Ini sama dengan 3,7% dari omset. Tetap lebih mahal dari yang 0,5. Kira-kira gitu. Nah, nanti waktu CV ini membagikan laba kepada Wahyu, CS, Wahyu dan temannya, ini kan dapat laba bersih sesudah membayar pajak. Pembagian keuntungan kepada pemilik CV tidak terutang pajak karena bukan objek PPh. Tapi kalau kasih karunia tadi bentuknya adalah PT, maka pembagian laba yang kita sebut dividen kepada pemegang saham orang pribadi kena pajak final 10%. Ya, jadi bedakan tadi orang pribadi nggak perlu ada distribusi laba, tetapi untuk CV, PT, perhatikan ada distribusi laba yang mungkin bisa terkena pajak. Untuk CV tidak ada pajak, untuk PT ada pajak 10% untuk pemegang saham orang pribadi. Ya. Kemudian kalau UMKM hari ini sudah berbisnis dan belum daftar, saya sih himbau teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mulailah aware dengan masalah pajak, dimulai dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak supaya mendapat NPWP. Kalau sudah dapat NPWP, ya bisa menikmati tarif 0,5% tadi, kita udah bayar pajak. Ini syarat-syaratnya, ini informasi saja, ya informasi ini banyak dan mudah sekali diperoleh. Kita sekali saja search di internet atau masuk ke lamannya Ditjen Pajak, itu sudah tersedia informasinya. Bisa ditanya kepada siapapun, banyak di antara kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Gitu ya. Nah, kita membayar PPh final, tadi ada yang bertanya, kita store sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nggak perlu lapor lagi kalau kita membayar sendiri ini. Ya, dan masa April sampai September PPh ditanggung pemerintah. Tetapi ada kalanya kita menjual jasa kepada perusahaan lain atau kepada pihak lain yang mungkin dipotong pajak. Nah, seharusnya kita dipotong pajak kalau kita memberikan jasa misalkan ya, jasa perbaikan misalnya. Jasa perbaikan, jasa reparasi. Misalkan kita dipotong pajak
dalam kondisi normal, si pemotong pajak itu akan memotong tarif 2%. Ya, akan memotong tarif 2%. Padahal kita UMKM yang harusnya hanya dipotong 0,5%. Mereka akan otomatis potong 2%. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita UMKM dengan menunjukkan surat keterangan. Nih kayak begini contohnya, bisa dilihat nih. Ini dia surat keterangan nih. Ini dikeluarkan oleh kantor pajak, ya, dikeluarkan oleh kantor pajak. Kita bisa urus mudah, cepat kok ngurus ini. Sehingga kalau kita tunjukkan kepada penerima jasa kita tadi, ya kita tidak akan dipotong 2%, tapi hanya 0,5%. Nah, dalam masa pandemi COVID, kalau Anda menunjukkan ini, ya selama masa April sampai September, malah tidak dipotong pajak, karena sesuai dengan fasilitas yang tadi. Gitu. Itu penjelasannya. Nah, terkait PPN. PPN ini yang paling menurut saya riskan, ya. Cuman sebagai UMKM tenang aja, karena kita tidak wajib mendaftarkan diri sebagai PKP yang harus memungut dan membuat faktur PPN. Tenang aja untuk yang UMKM. Tetapi pada saat kita tadi pindah karena melampaui 4,8 M, pertama harus buat pembukuan dan harus mendaftar sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Nah, ini jangan sampai telat. Jadi ini kalau kita tahu dari sejak awal, ya, melihat kondisi itu nanti pada saat kita temuin, ya kita harus paham kalau tidak melaksanakan ini namanya kewajiban, kemungkinan ada sanksinya, dan untuk menghindari sanksi ya sebaiknya kita lakukan gitu ya. Nah, apabila pada suatu bulan omsetnya sudah melampaui 4,8, maka pengusaha tadi wajib daftar. Kapan daftarnya? Paling lambat akhir bulan berikutnya. Setelah dia menjadi PKP, baru dia punya kewajiban memungut PPN, membuat faktur, melapor SPT masa setiap bulan. Nah, itu memang jadi kerjanya jadi tambah banyak nih. Nah, dengan paham seperti ini kelihatannya, wah kalau bisa kita nggak lewat dari 4,8 M, tapi artinya kan kecil terus kita gitu ya. Nah, mesti agak berpikir kreatif lagi lah untuk menghadapi masalah seperti ini. Baik, itu kemudian, nah ini untuk pegawai. Pegawai dapat PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Itu fasilitasnya dalam masa pandemi COVID. Ya. Sejak masa April sampai dengan September, gaji dari pegawai-pegawai tertentu itu ditanggung pemerintah pajaknya. Ya, tapi ada syaratnya. Perusahaan tempat dia bekerja atau pemberi kerja itu termasuk dalam salah satu 1062 klasifikasi lapangan usaha. Atau dia perusahaan KIT atau perusahaan dalam kawasan berikat. Pegawai memiliki NPWP, itu sebab tadi pentingnya. Even seorang pegawai itu punya NPWP biasanya. Apalagi tadi yang sudah mulai berbisnis gitu ya. Nah, kemudian penghasilan tetap dan teratur setiap bulan kalau disetahunkan tidak melebihi 200 juta. Ya. Bagaimana sikap kita sebagai pegawai pada hari ini kalau sudah ber-NPWP? Ya, kita harus tahu perusahaan kita clue-nya termasuk yang dapat fasilitas nggak? Ya, kita bisa tanya ke bagian HR. Perusahaan kita dapat insentif nggak nih untuk pegawainya gitu kan? Sebagai perusahaan, saya menyarankan agar kita memberikan fasilitas ini buat para pegawai. Karena dengan adanya PPh 21 ditanggung pemerintah, income mereka itu naik loh. Berguna income pajak tadi yang dikembalikan ke pegawai itu berguna buat mengatasi kesulitan hidup ini dan bisa memutar roda ekonomi karena dipakai untuk konsumsi. Sebagai perusahaan yang nanti memanfaatkan fasilitas ini buat pegawai, harus jangan lupa ya melapor setiap bulan pemanfaatan fasilitas ini. Itu bisa dilakukan secara online. Ini saya beri contoh, Andi ini status kawin dengan satu tanggungan. Dia pegawai tetap di PT Hosana. Di PT Hosana. Industri makanan bayi, KLU-nya 10791, si Andi punya NPWP.
Di April 2020, ya ini sudah dapat fasilitas PPh 21 DTP sudah berlaku ini di April. Dia terima gaji dan tunjangan sebulan 16,5 juta rupiah. Membayar iuran pensiun 330.000. Pertanyaannya, apakah Andi berhak mendapatkan insentif? Kita tinggal cek tadi, KLU PT Hosana masuk nggak? Oh oke, masuk. Yang kedua, Andi punya NPWP nggak? Oh punya. Yang ketiga, income Andi disetahunkan sebulannya itu lewat 2 juta nggak? Jawabannya enggak. Dia masih 198 juta. Jadi yang dikalikan itu yang 16.500 dikali 12. Masih di bawah 2 juta. Jadi Andi berhak dapat insentif. Kalau dia dapat THR gimana Bang Jul? THR tidak dihitung sebagai yang tetap teratur yang dikali 12. Karena dia hanya sekali dalam setahun. Begitu juga bonus itu tidak termasuk. Jadi hanya yang gaji, tunjangan, dan yang rutin setiap bulan. Nah, ini dia perhitungan PPh pasal 21 Andi. Ya, kita lihat angka bawahnya aja lah. Ya, bahwa kalau tidak ada insentif ini, si Andi seharusnya dipotong pajak 1,1 juta setiap bulan. Ya. Jadi waktu dia terima gaji 16,5 juta, dia membayar uang pensiun, iuran pensiun 330.000 dan membayar PPh dipotong PPh 21 oleh perusahaannya 1,1 juta, take home pay-nya 15 juta 23.667. Ini tidak ada insentif COVID. Nah, kalau ada insentif COVID, yang 114633 itu tidak dipotong oleh perusahaannya. Perusahaannya tidak potong dan setor ke kas negara karena ditanggung pemerintah. Diberikan kepada Andi. Maka potongannya hanya yang 330.000, income Andi naik 7,6%. Lumayan sekali di kondisi seperti ini dia bisa pakai ini 1,1 juta setiap bulan April sampai September gitu. Oke. Kasus berikutnya adalah Bang Jul, ini ada beberapa pertanyaan nih Bang Jul. Ya, boleh. Ya, boleh, yang masih nyambung nih kayaknya mengenai, tapi ini dari Kiki Mamintada. Soal PPN, yang saya mau tanya soal pemotongan PPN karyawan. Apakah selama pandemi tetap dipotong, baik itu penghasilan gaji maupun komisi? Sabtu malam. Iya malam, Pak Kiki. Mungkin yang dimaksud adalah pemotongan pajak penghasilan. Karena pegawai PPh kali ya? Ya, waktu menerima gaji, apakah dipotong pajak? Nah, ini sebetulnya kasus yang lagi kita bahas. Iya. Jadi kalau kondisinya nih seperti itu tadi, pertanyaan Bapak tadi terkait yang ini. Apakah Andi berhak mendapatkan insentif? Kalau dapat insentif artinya gajinya nggak dipotong pajak nih, gitu kan? Nah, ada 3 yang harus dijawab. Perusahaan tempat Andi bekerja itu termasuk KLU yang dapat fasilitas. Jadi memang kalau jadi pegawai nggak tahu KLU perusahaan kita, terus terang aja. Pegawai hanya mengerti job desk-nya, lingkungan perusahaan yang ada di sekitarnya, tapi yang namanya KLU itu hanya istilah di dalam perpajakan. Boleh tanya ke bagian HR. Ya, KLU kita apa sih ini? Bidang usaha kita apa sih ini? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pegawai mesti punya NPWP kalau mau dapat insentif. Kalau pegawainya nggak ber-NPWP, ini menurut ketentuannya nggak boleh diberikan. Dan yang ketiga, penghasilan bruto sebulannya itu kalau dikali 12 disetahunkan gitu, masih di bawah 2 juta. Gitu. Nah, kalau begitu kejadiannya, nah ini seperti Andi saya ilustrasikan, yang harusnya setiap bulan normalnya dipotong 1,1 juta. Nah, ini nggak ada lagi potongannya. Gitu. Jadi take home pay-nya naik nih. Dari 15 juta jadi 16,1 juta. Apa naik? Karena tadinya ada pemotongan pajak, sekarang jadi nggak ada. Siapa yang ngasih dia kenaikan 1,1 juta? Pemerintah. Bukan perusahaan. Gitu. Ini pemerintah yang kasih 1,1 juta. Gitu. Pajak ditanggung. Gitu. Ini pertanyaan kedua nih Bang Jul. Ya. Jika WP sudah meninggal, apakah bisa NPWP tetap digunakan oleh anak WP? Jika tetap digunakan, apakah dampak bagi anak WP? Ya, anaknya umur berapa?
Karena pengertian anak di situ tentu yang masih menjadi tanggungan orang tua dan biasanya umurnya belum melebihi 8 tahun. Jadi tanya dulu saya, kalau anak itu tadi sudah dewasa, sebetulnya NPWP orang tuanya tidak boleh dipakai lagi, gitu ya. Karena orang tuanya nggak terima income lagi, kan sudah tidak ada, maka si anak harusnya menjadi wajib pajak kalau dia menerima income. Gitu. Kalau anaknya belum punya income? Tidak perlu NPWP sebetulnya kan, kalau tidak punya income. Iya. Berarti nggak perlu juga NPWP orang tua kan? Nggak perlu juga. Tapi kalau sudah punya income, si anak karena bekerja atau berbisnis, berusaha, sebaiknya si anak yang mendaftarkan diri jangan pakai NPWP orang tua. Karena nanti berpajak memandang yang beradministrasi di sini adalah orang tua, padahal bukan. Ya. Lanjut nih Bang Jul ya. Ya. Sorry. Silakan kalau masih ada tambahan. Ya. Kemudian ini contoh yang lain, ini variasi aja sebetulnya di perusahaan mungkin pegawai pajaknya ditanggung perusahaan. Sebelum pandemi ini biasanya nih kita kalau kerja segala pajak kita ditanggung oleh perusahaan, ya. Ini soalnya jika selama ini PPh pasal 21 Andi ditanggung oleh PT Hosana, dibayarin gitu sama perusahaan. Bagaimana pengaruh insentif PPh 21 pada take home pay Andi? Sama tesnya, ya. Tadi kita cek KLU-nya si PT Hosana, Andi punya NPWP apa enggak? Penghasilan Andi kalau disetahunkan berapa? Di bawah 200 juta, oke dong, gitu kan. Nah, PPh 21 yang ditanggung tuh bukan penghasilan yang kena pajak, ya, karena itu natura sifatnya, ya, sehingga tidak perlu digabung. Nah, ini perhitungannya kita lihat yang paling bawah. Kalau selama ini ya dihitung sebulannya seharusnya Andi itu membayar pajak melalui pemotongan 1,1 juta, tapi ditanggung sama Hosana. Nih, waktu dia terima gaji 16,5 juta kan tadi bayar iuran pensiun, nih salah nih keterangannya, harusnya sini iuran pensiun. Nah, pajaknya 0, kenapa? Dibayarin sama perusahaan, ditanggung sama PT Hosana. Jadi Andi bawa pulang uang ke rumah 16.170.000. Nah, sekarang ada insentif nih karena masa pandemi. Nah, 1,1 ini kan sebetulnya disetor oleh perusahaan nih kalau dalam kondisi normal. Nah, sekarang karena pandemi ada insentif, dikasih ke pegawai. Jadi perusahaan kalau udah mau nanggung ya tanggung terus gitu kan, maksudnya pemerintah. Perusahaan ini nggak perlu store ke negara, kasih kepada pegawai. Nah, inilah yang akan diterima Andi. Setiap bulan naik dia sebesar 1,1 juta. Gitu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua kalau ada model begini di perusahaannya PPh ditanggung selama ini, tetap juga harusnya dapat insentif sepanjang syarat 1, 2, 3 terpenuhi. Gitu. Saya ada tinggal 2 slide lagi barangkali Pak. Tadi ada pertanyaan sedikit tambahan terkait Andi. Boleh. Gimana kalau si Andi ini penghasilannya lebih dari 200 juta? Ya udah pasti nggak boleh. Nggak boleh. Aktif dia. Iya. Udah langsung salah satu syarat tidak terpenuhi, yaitu syarat ketiga ini. Akibatnya tidak dapat fasilitas. Tidak dapat fasilitas, gajinya tetap dipotong. Iya. Oke, silakan Bang. Ya. Saya mau tanya dong. Ya, silakan. Pak, setahu saya kalau misalkan PPh yang ditunjang itu bukannya akan masuk ke dalam komponen penambah bruto ya? Iya, betul. Apakah tidak mengakibatkan dia menjadi di atas 200 juta? Iya, soalnya betul. Ini seolah-olah ini sebenarnya dia yang bayar, cuma ya saya agak bingung sih dengan hitungannya. Ya, oke, setuju. Jadi memang pajak kita di kantor itu bisa jadi ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan. Ya, nah kalau dia disebut sebagai tunjangan pajak, masuklah dia ke dalam komponen ini. Ya, misalkan nih, kalau misalnya dalam kasus Andi, misalkan saja dalam kasus Andi ini, ya berarti yang ini deh, kita pakai contoh sebelumnya ya.
Nah, di dalam komponen tunjangan-tunjangan ini ada yang namanya tunjangan pajak. Maka betul tadi, kalau tunjangan dia harus digabung di dalam peredaran brutonya Andi. Inilah yang nanti dikali 12. Ingat, dia diberi nama tunjangan pajak. Kalau tunjangan pajak berarti masuk dalam komponen penghasilan bruto yang tetap dan teratur. Tapi kasus kita tadi adalah PPh pasal 21 Andi ditanggung. Jadi dalam kasus kita, berapapun yang di bawah ini, terutangnya setiap bulan ini, bukan Andi yang bayar, tetapi perusahaan yang bayar. Itu namanya natura, kenikmatan. Bukan tunjangan, tetapi natura, ditanggung. Gitu. Itu istilah yang biasa dipakai ditanggung atau diberikan dalam bentuk tunjangan. Kira-kira gitu jawaban saya. Oh, berarti ditunjang dan ditanggung berbeda ya? Beda. Ditunjang berarti menjadi objek pajak, harus digabung dalam perhitungan yang disetahunkan. Kalau ditanggung, enggak, karena dia bukan objek. Normal berarti. Oke. Iya. Untuk PT Hosana, porsi 1 jutanya itu bisa jadi pengurang, Pak? Pas dia lapor keuangan. Dalam kondisi ditanggung ya. Dalam kondisi ditanggung tidak boleh menjadi biaya atau pengurang. Karena ini pemberian yang bersifat kenikmatan atau natura. Natura tidak boleh jadi biaya. Oh iya, makasih. Ya. Mulai bingung. Silakan, Bang. Ya, biasa, Pak. Bingung, Pak. Memang pajak ya tidak simpel sih memang ya. Dan kita ada selesaiin 2 slide dulu ya, Bang ya. Habis itu baru kita bahas list pertanyaannya mulai banyak soalnya. Baik, Pak Budi. Jadi ini saya selalu jadi beban saya setiap kali menyampaikan materi pajak. Pajak yang menjadi lebih kecil, itu harus kita pilih. Gitu. Jadi contoh tadi, kalau kita ini lebih untuk memberikan dalam bentuk tunjangan pajak daripada menanggung pajak pegawai. Dalam kondisi tertentu, kita menanggung pajak pegawai bisa jadi lebih untung daripada memberikannya dalam bentuk tunjangan. Nah, itu adalah ruang yang diberikan ketentuan, kita bisa pilih-pilih mau yang mana. Pegawai take home pay sama aja nih, ya kan? Tetapi di sisi kitanya, kalau jadi tunjang tadi, itu boleh jadi biaya, tunjangan pajak tadi boleh jadi biaya di perusahaan. Tapi kalau tadi ditanggung, tidak boleh jadi biaya. Ya kan? Itu ada dampaknya. Ada dampaknya buat kita. Nah, bisa dipilih. Nah, jadi kalau mau melakukan itu, karena ada risikonya, yang saya katakan nih Pak, kalau dalam masalah manajemen pajak, kita tahu nggak sih yang kita lakukan? Kalau kita nggak tahu yang kita lakukan, berarti kita mengambil risiko yang kita nggak tahu dampaknya buat kita. Kalau kita tahu yang kita lakukan, dengan tahu akibatnya nanti seperti apa, risiko seperti apa, ya tinggal balik nih kepada kita masing-masing. Kadang risk profile setiap orang kan beda-beda. Ada orang berani ngambil risiko berat. Ada orang tidak berani ngambil risiko sekecil apapun. Itu tergantung masing-masing. Kalau saya ditanya, Bapak akan sanggup menanggung risiko seperti apa? Saya siap menanggung risiko. Kalau itu kejadian, saya masih bisa tidur nyenyak dan makan dengan nikmat. Kan gitu. Buat apa saya ngambil risiko hidup saya jadi tidak tentram, tidak damai sejahtera kalau kejadian? Buat apa? Jadi nggak sebanding itu ya yang kita ambil dengan risikonya. Nah, balik seperti itu. Kalau kita mau mengecilkan pajak, ingat itu ada risikonya. Bisa manage risikonya, bisa tanggung risikonya, go ahead. Tapi kalau nggak tahu risikonya apa, ya kan? Tahu aja harus kita bisa manage, Pak. Apalagi kalau nggak tahu, wah itu terlalu berani. Terlalu gegabah. Ya. Setuju banget Bang Jul. Terima kasih pencerahannya. Ya. Ada lagi pertanyaan dari bawah nih ya. Kalau istri pegawai, baiknya pisah NPWP ya Pak ya? Atau satu NPWP. Satu NPWP. Kalau pegawai istri, udah rumusnya satu NPWP. Jadi kalau seperti kami suami istri profesi agen asuransi,
Tetap istri buat harus NPWP ya Pak, digabung penghasilannya seperti penjelasan. Bukan Bisa. istri buat harus, istri gabung. Gabung itu manfaatnya hanya membuat satu SPT, satu keluarga. Iya. Ajalnya kan semua digabung, dampaknya sama Pak, seperti yang tadi. Iya. Gitu. Jadi lebih baik digabung. Gabung, iya. Ringkes, Bapak nanti di bulan Maret isi SPT cuma satu aja. Iya, dan kalau dari penjelasan Bang Jul yang tadi kan kalau digabung nggak ada kemungkinan untuk ada tambahan pembayaran pajak dibanding dipisah. Ya, di situ kita udah langsung hitung, ya kan? Cuman mungkin istri keberatan karena dia harus kasih tahu angka income-nya dia kan gitu. Iya. Kan tidak ada rahasia di antara kita, Bang. Iya. Good, Pak. Tarif normal tetap 1%, bukan Pak? Kalau omset tetap di bawah 4,8. Ini yang balik ke UMKM. 0,5 sejak 2018. Ya, ini 0,5. Ya, 0,5. Tinggal kita pakai orang pribadi nanti sampai 2026. Ya, 0,5. Ya. 1% sudah berakhir. 1% sudah berakhir. Kita lanjut, Bang. Apakah kantor pajak bisa mengakses rekening WP di bank, terutama terkait fasilitas kredit dan simpanan di bank? Bisa. Jika bisa, apakah ini bukannya menyalahi kode etik, bukannya bank menyalahi kode etik membocorkan rahasia data nasabah? Ya, jadi sejak tahun 2017, kerahasiaan perbankan itu sudah tidak berlaku lagi untuk keperluan informasi dalam rangka keperluan perpajakan. Ya, ini adalah gerakan yang masif di seluruh dunia. Semua negara OECD juga ngajak negara-negara yang lain, mereka membuka melakukan keterbukaan informasi, termasuk informasi keuangan perbankan. Yeah. Mereka saling pertukarkan itu. Jangankan kita yang di sini, Pak, Indonesia kasih data ke luar negeri, kita juga dikirimin data dari luar negeri. Nah, jadi bank tidak menyalahi kode etik, tidak menyalahi aturan kalau Kementerian Keuangan minta data rekening kita. Ya, itu tidak lagi. Yang namanya kerahasiaan perbankan itu sudah eranya udah berakhir, Pak, bank secrecy kita. Ya, udah revisi dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi untuk keperluan perpajakan. Dulu namanya apa? AIOEO, Pak? Kalau nggak salah. AEOI. Nah, kayak gitu-gitulah. Information. Iya. Kita lanjut ya, Bang ya. Iya, Pak. Bagaimana kalau CV yang PKP sudah tidak aktif selama 20 tahun? Apakah masih harus lapor? Iya. Jadi, bukan iya, artinya bukan positif, tapi saya mau menjawabnya. Kalau kita tidak aktif lagi, Pak, saran saya adalah mengirim surat ke kantor pajak. Ya, bahwa saya tidak aktif lagi nih CV-nya nih, ya kan? Karena berhenti kegiatannya. Tapi belum mau liquidate, ya kasih tahu gitu. Maka dari surat itu kantor pajak akan menon-efektifkan NPWP CV tadi, ya. NPWP non-efektif namanya. Apa artinya non-efektif? Kalau NPWP itu sudah non-efektif, kantor pajak tidak tunggu lagi SPT Bapak setiap tahun, ya. Simpel tuh caranya, kita kirim surat biasa aja. Ya. Jadi setelah itu, Bapak nggak perlu isi SPT yang nihil-nihil terus kan? Nggak perlu lagi, karena status kita NE. Tapi dengan catatan, pada suatu hari on lagi, Bapak lagi kantor pajak, Pak saya udah aktif lagi, tolong NPWP saya diefektifkan. Gitu loh. Itu juga kejadian buat orang pribadi, Pak. Kalau kita luar negeri, mau rencana kerja di luar negeri lebih dari setahun. Padahal sebelum berangkat kita punya NPWP. Nah, kita suratin kantor pajak. Biar dia nggak tungguin SPT tahunan kita. Ya kan orang pergi aja gitu. Sehingga waktu dia pergi, rumahnya dikirimin surat tuh. Ditungguin SPT kantor pajak. Gitu. Itu Pak. Thank you, Bang. Lanjut lagi nih, Bang. Siap. Kalau cicilan PPh 25 yang sudah disetor, sudah lebih bayar dari total PPh tahun lalu, apakah bisa cicilan PPh 25 dikurangi lebih dari 30% sesuai ketentuan pemerintah tanpa lapor dulu ke KPP? Iya, memang tadi kondisi sulit,
kita dapetin dulu diskon 30% ini di slide saya. Baru kalau kita pikir, waduh ini berat banget kondisi kita, 30% mah kurang. Kita pergi ke yang ini. Saran saya ini dilakukan. Minta pengurangan. Ini minta pengurangan ada tata caranya, ini cap dirjennya saya sampaikan. Kita buat permohonan tertulis. Sebutkan alasannya. Ya, dan minta pengurangannya sampai berapa? Boleh minta sampai nihil. Kalau saya minta pengurangan ya sampai nihil, Pak. Karena kalau saya tetap bayar berapa aja, saya masih tetap lebih bayar, saya masih susah cash flow. DJP akan jawab dalam 1 bulan. Ini dilakukan dulu, Pak. Jangan langsung nggak bayar aja gitu. Jangan langsung dikurangin sendiri aja, sepihak gitu. Jangan. Kantor pajak tetap lagi kalau kita nggak melalui jalur yang B ini gitu. Oke. Ya, Ini satu lagi, ya. Pak, bisa tolong diinfo potongan PPh karyawan tertinggi itu berapa, nominal berapa ya, Pak? Ya, jadi income kita ini kalau orang pribadi, ya bentar ya, terkena tarif pajak progresif. Ini dia. Ini contohnya si Wahyu tadi. Mulai dari terendah 5% itu kalau income kita sampai dengan 50 juta. Betul. Kalau di atas itu sampai dengan 250 juta, ya berarti di atas 50 juta sampai 200 juta itu kena 15. Ini berarti income kita setahun 250 juta. Ya. Kalau di atas itu kelebihannya kena 25% sampai dengan nanti total 500 juta. Ini total 500 sudah. Nah, di atas 500 juta udah kena 30%. Gitu. Ya. Jadi ini tarif yang progresif. Ya. Yang terakhir nih ada komen dari satu orang kawan. Ya. Mohon izin ya Bang Jul untuk nambahin informasi terkait dengan slide nomor 27 mengenai NPWP suami dan NPWP istri. Dulu buat NPWP istri adalah sama dengan NPWP suami, hanya di kode 3 digit NPWP terakhir diberikan kode 001 atau kode 999. Iya. Namun sekarang seperti penjelasan Bang Jul tadi, NPWP istri adalah sama persis dengan NPWP suami, di mana di satu kartu NPWP akan tercantum nama istri garis miring nama suami. Ya. Iya. Apabila sekiranya ada rekan-rekan, terutama dalam kedudukan sebagai istri yang membutuhkan kartu NPWP dimaksud, dapat mengajukan permohonan cetak kartu NPWP di KPP terdekat. Komen aja kok, Bang. Thank you. Itu masukannya betul. Thank you. Appreciate. Rasanya cukup, semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin Bang Jul ada mau tambahkan sesuatu sebagai penutup? Saya pikir sudah cukup. Mohon maaf ini malah saya pikir terlalu banyak atau barangkali terlalu teknis. Tapi mudah-mudahan kita sebagai umat Tuhan, kita mulai tumbuh kesadaran, mendukung negara, tanda kita setia pada negara tempat kita hidup, mulai peduli, mulai terpikir untuk patuh membayar pajak, ya bagi yang sudah tentu itu sudah baik, sudah seharusnya supaya negara kita pun bisa maju dan maju negaranya berarti maju juga rakyatnya. Itu aja sih, Pak. Ya, kalau buat saya rasa memang kita sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab dan umat Tuhan, rasanya memang harus bukan cuma kenal, tapi juga mau menyisihkan waktu dan pemikiran untuk mengerjakan hal yang memang kita harus kerjakan untuk pajak ini, untuk kemajuan kita sama-sama, menyejahterakan negeri di mana kita berada dan menyejahterakan diri kita juga. Rasanya demikian, saya akan tutup malam ini. Terima kasih Bang Jul untuk penjelasan dan pengertiannya yang komprehensif, dan juga untuk partisipasi pertanyaan yang begitu banyak. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang diberikan sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Untuk PPT, kita akan kirim ke grup Sehati. Apabila yang bukan grup Sehati, dapat email atau WA Pak Ruben sebagai host yang memegang PPT tersebut. Terima kasih, saya serahkan kembali ke host. Oke. Makasih Pak Jul. Pusing dengan angka, tapi ya itulah yang harus kita hadapi toh. Ya, belajar taat dan belajar
ya melewati semua dan melakukan semua dengan benar. Saya minta tolong Pak Yesaya untuk tutup dalam doa, boleh Pak? Ya. Masih ada Pak Yesaya nggak ya? Oke. Ada. Ya, Oke. mari kita berdoa, mengucap syukur ya. Bapa Sorgawi, kami memuji dan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan pada waktu-waktu yang baru kami lewati bersama, mendengarkan soal tentang perbacakan. Kami mengucap syukur kami mendapat satu keterangan yang sangat baik dari Pak Jul. Kiranya Tuhan sendirilah menolong kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kami selalu mau yang melakukan hal yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan menolong setiap kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, juga benar di hadapan negara. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang telah diberikan oleh hamba-Mu Pak Jul. Kiranya Tuhan terus mentambahkan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan menambahkan kami semua ya kesehatan, kekuatan pada masa-masa sekarang ini. Biarlah kami boleh terus meneruskan kehidupan kami yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan sisa waktu malam hari ini di dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya kami boleh hidup di dalam kasih sayang Tuhan dan kami melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Jul. Thank you Pak Jul. Terima kasih sama-sama.